Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk materi prakarya di kelas 7. Kita akan membahas tentang kerajinan tekstil yang bagian kedua. Oke, langsung saja. Tujuan kerajinan tekstil sebagai fungsi hias. Untuk memenuhi kebutuhan, pengrajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil. Fungsi hias yaitu untuk menghias, kemudian sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan. Contoh seperti hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior lainnya. Kita bisa lihat di gambar berikut. Ini ada beberapa contoh hiasan berbentuk kap lampu yang berfungsi sebagai fungsi hias. Kemudian ada elemen estetis, interior, eksterior sebagai bantal kursi. Kalau misalkan gambarnya terlalu buram, bisa dilihat di buku paketnya ya. Di kelas 7 gambar 213. Oke, kita lanjut. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Dibuat dengan para pengrajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai terlalu rusak atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Di gambar berikut ini ada gambar di 214 teknik batik pada kain potong-potong. Kain dipotong-potong, kainnya disusun kembali. Batik-batik dengan motif dan warna yang beragam menjadi hiasan lukisan batik yang menarik. Sama seperti tadi, kalau misalkan gambarnya sedikit kurang atau tidak terlihat di slide Ustadz, bisa dilihat di buku paketnya masing-masing ya. Oke, kita lanjut. Jadi proses produksi kerajinan tekstil yang pertama ada tapestry. Di sini ada beraneka hiasan tapestry dengan teknik tenun serat. Bisa dilihat gambar 215. Nanti bisa lihat juga di buku paketnya. Oke, lanjut. Bahan pembuatan tapestry. Bahan yang digunakan untuk membuat tapestry adalah sebagai berikut. Yang pertama ada benang tipis untuk longsi atau benang katun atau nilon yang tipis. Kemudian ada benang tebal untuk pakan, benang katun atau nilon tebal. Ya, gambar 216 dan gambar 217 ya. Di buku paket yang nanti dilihat. Kalau misalnya sini sudah buram. Selanjutnya alat pembuatan hiasan tapestry. Alat yang digunakan dalam pembuatan tapestry sebagai berikut. Pertama ada kayu spanduk yang diberi paku untuk benang ngungsi. Sini bisa dilihat di sampingnya ada alat pembuatan tenun serat. Kemudian batang kayu atau sumpit. Lihat gambar di sampingnya. Ada batang kayu dan sumpit berupa benang ya, yang dimasukkan ke dalam sumpitnya. Kemudian di sini ada proses pembuatan tapestry. Pada tahap proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan tenun yang sederhana. Misalkan pembuatan longsi pada pemidangan tenun, kemudian memasukkan benang pakan pada longsi, kemudian mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Selanjutnya, jika ingin menggunakan teknik ria, caranya seperti gambar ya. Kalau kurang jelas bisa lihat bukunya. Kemudian hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Kemudian hiasan tenun serat berbentuk yang lain. Ini gambar terakhir ada hiasan tenun serat berbentuk yang lain. Ini adalah gambar proses pembuatan hiasan tenun serat. Selanjutnya kita akan membahas tentang batik. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri sendiri dan lingkungan penciptanya. Ragam hias diciptakan atas dasar imajinasi perorangan atau kelompok. Hampir secara keseluruhan, ragam hias batik dapat menceritakan tujuan atau harapan.
Apabila ragam hias yang diciptakan dipakai berulang-ulang dan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang lama-kelamaan pula akan terbentuk tradisi dari sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian ini ada gambar 221, jejak telapak tangan di gua layang-layang di Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu contoh peninggalan ya. Kemudian ada aneka kain rintang warna. Nanti lihat di bukunya di gambar 2,22. Selanjutnya, berdasarkan perkembangannya, ragam hias batik sangat dipengaruhi oleh budaya luar sehingga dihasilkan corak batik yang beraneka ragam berdasarkan wilayah penyebaran motif pada kain batik dan dilihat juga pada periode perkembangan batik di Indonesia. Batik dapat dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman atau sering disebut dengan klasik dan batik pesisir. Ya, perhatikan gambar berikut. Sini ada contoh batik bermotif pedalaman, Tuntun Jawa Tengah. Kemudian ada batik pesisir dari Pekalongan. Kemudian kita akan bahas bahan produk batik. Bahan utama yang digunakan adalah kain putih, malam, dan cat warna sintetis atau alami. Di sini ada contoh gambar kain primissima dan kain sutra. Kemudian ada malam nepok atau teknik pecah, dan kemudian ada malam hengking. Ini malam adalah untuk pewarna ya, untuk bisa dituliskan ke kain putih untuk membatik. Kemudian ada pewarna alam seperti kayu secang dan kulit manggis. Kemudian ada pewarna sintetis yang bisa berbentuk seperti bubuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang kain. Kain putih yang biasa digunakan adalah kain primisia atau kain prima, kain merses, kain sutra, dan katun dobi. Kain katun lebih mudah menyerap zat warna dengan baik dibandingkan jenis polyester. Kedua, kita bahas malam atau lilin. Lilin yang biasa disebut dengan malam ialah bahan yang digunakan untuk membatik. Sebelum digunakan, lilin atau malam harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Malam yang digunakan untuk membatik bersifat cepat menyerap. Pada kain tidak mudah copot saat pencelupan, tetapi dapat dengan mudah lepas ketika proses pelorotan. Lilin malam dalam proses pembuatan batik tulis berfungsi untuk merintang warna agar tidak masuk ke dalam serat kain di bagian yang tidak dikehendaki. Bagian yang akan diwarnai dibiarkan tidak ditutupi malam. Kemudian ketiga ada zat pewarna batik. Pewarna batik terdapat dua jenis, yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis berbentuk serbuk. Penggunaannya harus dilarutkan air terlebih dahulu. Pewarna sintetis untuk batik terdiri dari naftol, indigosol reaktif, dan frozen. Sedangkan pewarna alami berbentuk padat yang direbus di dalam beberapa jam, sehingga menghasilkan ekstrak zat warna yang alami. Pewarna alami diantaranya kayu kecang, kulit manggis, dan daun indigo dan jelawe. Nanti bisa di searching ya, seperti apa itu pewarna dari kayu kecang, kulit manggis, indigo, dan jelawe. Oke, kemudian ada alat produksi untuk batik seperti kompor dan canting. Jadi canting ada keterangannya ya, seperti nyamplung, cucuk, dan gagang. Kemudian proses pembuatan batik. Dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap, teknik tulis, serta teknik campuran cap dan tulis. Seperti pada gambar pertama, gambar 233, ada teknik cap pada proses pembuatan batik, dan gambar selanjutnya teknik tulis pada proses pembuatan batik.
proses pembatikan pada pembuatan batik tulis dapat diurai sebagai berikut. Nah, yang pertama ada dinamakan dengan nganji. Pemberian nganji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian nganji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Kedua ada ngemplong. Penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. Kemudian ada nyungging, membuat pola di atas kertas. Kemudian ada namanya nuaplak, adalah menjiplak pola dari kertas ke kain. Kemudian ada ngelowong, memberi lilin malam pada kain sesuai dengan pola. Selanjutnya ada di seni, memberi isian motif ke dalam pola besar. Dan ketujuh ada nembok, penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Yang ada delapan ada nyolet, memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Kemudian nyeluk, memberi warna pada kain dengan pencelepan. Mopok, memberi isian pada latar belakang pola. Melorot, membuat lilin malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Nanahi, memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Selanjutnya dapat dilakukan pencelepan warna terakhir dan pelorotan. Oke, kita akan bahas selanjutnya, kita bahas sulam. Sulam biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk jujur, tikam, jejak, silang, flanel, peston, rantai, melekat benang, batang, dan sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada beberapa contoh seperti tusuk jujur, seperti di atas gambar tusuk jujur, kedua tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flanel, tusuk peston, tusuk rantai, tusuk melekat benang, dan tusuk batang. Ini adalah contoh jenis benang ya. Kemudian rencana hasil air sulaman dapat dibedakan menjadi berikut ini. Pertama ada sulam datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Kemudian sulam terawang atau kerawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Kemudian sulam timbul, hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Ini beberapa jenis sulaman yang berkembang sebagai berikut. Putih sulam kepala peniti, sulam bayang. Misalkan gambarnya yang sedikit kurang bisa dilihat di bukunya ya. Selanjutnya ada sulam merenda bangku, sulam pita. Oke, itu tadi terakhir ya. Kemudian menjahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias peston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Adapun jenis-jenis jahit aplikasi seperti jahit aplikasi standar atau online seperti contoh gambar jahit aplikasi pada potong sisit. Oke, lanjut. Jahit aplikasi pada potong motif. Ada jahit aplikasi pada lipat potong dan jahit aplikasi pengisian. Alat produksi jahit aplikasi. Yang pertama ada jarum jahit tangan dan jarum sulam. Kemudian ada gunting, jarum pentul dan bantalan jarum, tudung jari dan alat pemasuk benang, pemidangan, pensil kapur jahit, cukil, pendedel jahitan, dan terakhir ada setrika. Bahan produksi jahit aplikasi seperti benang jahit atau benang sulam. Ini adalah contohnya ya. Contoh bahan produksi. Tentunya ada kain polos, kain motif, dan kain pel.
Oke, ini yang terakhir, proses pembuatan jahit aplikasi. Yang pertama, kita buat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas kertas. Kemudian buat pola sesuai dengan desain. Gunting pola dan tempelkan pada kain datar. Jahitlah satu persatu dengan tusuk piston. Kemudian mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata dan hidung. Kemudian buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar kain. Jahit sekeliling dan tempel pada bantal biru dan ditusuk piston. Kemudian buatlah pita dengan bahan bermotif. Buat kerutan melingkar 2 susun. Pada bagian tengah sematkan kancing dan terakhir hasil air dari jahit aplikasi dengan bentuk bantal sederhana. Jadi kalau misalkan gambarnya kurang jelas di slide Ustaz, bisa dilihat di buku cetaknya ya, di buku paketnya. Oke, itu tadi yang terakhir pembahasan kita. Prakarya selanjutnya nanti Ustaz kirimkan nanti LKPD untuk dikerjakan di rumah. Sampai sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.